Yo, halo semuanya. Akhirnya kita sampai di ujung episode dari film School Tales The Series di episode yang terakhir, yaitu di episode ke-8. Dimana di episode terakhir ini akan menceritakan dua orang siswa yang di antara keduanya ada yang gak percaya tuh sama hantu. Ada pula yang percaya dan yakin kalau hantu itu memang ada keberadaannya. Nah, dua orang ini melakukan pembuktian di sekolah mereka saat malam tiba dengan membahas mitos-mitos yang ada di sana. Apakah mereka akan benar-benar bertemu hantu? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Kita buka dengan menampilkan seorang siswa yang sedang mempresentasikan tentang keberadaan hantu yang dia anggap hanyalah omong kosong belaka. Gak ada tuh yang namanya hantu apalagi roh gentayangan. Kalau udah meninggal ya meninggal aja. Dia adalah Boy, seorang siswa yang sangat memegang erat ilmu sains dalam kehidupannya. Boy berteman dengan Tam yang dimana Tam ini adalah seseorang yang mempercayai hal-hal gaib di sekitarnya. Walaupun berbeda prinsip ya, tapi mereka adalah teman yang akrab. Boy pun mengajak Tam agar ikut dengannya jalan-jalan malam di sekolahan untuk membuktikan bahwa hantu itu tidak benar adanya. Malam harinya Boy lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, dan di sini mereka ngobrolin tentang sebuah sekolahan yang mempunyai mitos kalau nggak bawa buku pelajaran yang ditulis di papan tulis, maka siswa itu akan mati. Kalau kalian ingat cerita ini ada di episode 1 ya. Kalau kalian nonton dari awal episode pasti udah tahu sih. Nah, di sini lagi-lagi Boy menyangkal kevalidan kabar tersebut. Rencananya Boy akan gaskuy ke sekolahan jam 10 malam nanti dan akan melakukan live streaming saat jalan-jalan di sekolah. Boy yang ketiduran dibangunkan oleh telepon dari Tam yang ternyata udah standby nungguin Boy di sekolahan. Boy pun langsung gaskuy ke sekolahan. Sesampainya di sana, pintu gerbang sekolahan ternyata terkunci. Tapi anehnya, Tam nge-WA Boy katanya dia udah ada di dalam. Ya udahlah, panjat pagar adalah solusinya. Boy pun mencari Tam ke sana kemari tapi nggak ketemu-ketemu. Hingga akhirnya tiba-tiba itu adalah Tam. Dan seketika mereka jadi panik karena melihat penjaga sekolahan yang lagi patroli. Setelah kondisi aman, Boy pun langsung melakukan live streamingnya. Yang ternyata Tam tidak tahu kalau kegiatan malam itu akan disiarkan. Misi pembuktian hantu pun dimulai. Pertama mereka pergi ke ruang klub tari tradisional. Boy pun menyuruh Tam menyalakan lilin yang ada di sana untuk memperkuat suasana mistisnya. Dan sesaat setelah itu teman-temannya malah nelponin si Boy. Si Boynya merasa kesel ya. Apaan dah, orang lagi live streaming kok diganggu mulu. Di sini Boy dikejutkan dengan sebuah topeng yang bergerak dengan sendirinya. Boy pun mulai bercerita tentang mitos yang ada di ruang tari tradisional tersebut, di mana dulu kala ada seorang pria namun berjiwa waria. Pria berjiwa wanita maksudnya, atau melehoy guri-guri nyoy gitu. Dan pria ini selalu saja memerankan Hanoman. Suatu ketika dia mendapat surat cinta, tapi surat itu hanyalah prank buat dirinya, karena dibuat oleh teman-temannya yang selalu mengejeknya. Karena hal itulah si pria ini menaruh dendam pada teman-temannya. Hingga pada waktunya si pria ini menukar senjata properti dengan senjata sungguhan dan menikam temannya hingga tewas di tempat. Dan akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri selepas kejadian itu. Namun Boy yang orangnya sangat logis, kritis, dan skeptis langsung membantah mitos tersebut. Boy berpendapat bahwa tidak mungkin properti bisa diganti-ganti seenaknya, karena itu adalah wewenang guru dan para stafnya. Lagi pula pria yang ditikam juga sebenarnya masih hidup kok. Dia bernama Art. Kalau nggak percaya, sok atuh cek di Facebook. Tam langsung menjawab kalau berita ini tuh sudah tersebar luas, sampai-sampai ada wartawan yang meliput para penari karena kesurupan massal. Lagi dan lagi, Boy membantahnya secara sistematis. Boy berpendapat bahwa orang yang kesurupan tuh sebenarnya sedang histeria massal. Mendengar hal itu, Tamnya cuma bisa ho-oh doang. Sebelum pergi terlihat ada sebuah bayangan yang hendak menyerang Boy. Dan entah bagaimana ceritanya, mengalirlah darah dari kepala Boy.
Kali ini mereka bergerak menuju gimnasium. Namun kali ini giliran Tamlah yang harus membacakan ceritanya, yang dimana ada sebuah mitos kalau dulu tuh ada atlet yang ingin masuk timnas dan dia mencelakai pesaingnya dengan menaruh paku di balok keseimbangan. Itu membuat sang atlet terjatuh dan kepalanya terbentur. Seketika dia pun meninggal karena lehernya patah. Dan sejak kejadian itu banyak orang sering mendengar ada orang yang berlatih di dalam gimnasium. Dan lagi-lagi giliran Boyd membantahnya bahwa tidaklah mungkin ada paku di balok keseimbangan karena sebelum digunakan, ruangan pasti dibersihkan dan ada pengecekan pada peralatan yang digunakan. Dan mengenai suara-suara yang terdengar, itu hanyalah kayu yang membengkak karena sebuah penguapan. Dan si Boyd pastikan semua itu tidaklah nyata. Mereka pun melanjutkan jalan-jalan di sekolah dengan menyusuri lorong-lorong sekolahan. Boy pun tanya dong, "Tam, ente udah gak takut lagi nih kayaknya? Setelah tadi gue jelasin tentang hantu yang sebenarnya tuh gak ada." Buktinya selama perjalanan mereka gak ketemu hantu sama sekali. Namun Tam tidak mengiyakannya. Tam malah menceritakan kisah selanjutnya tentang dua sahabat yang sedang mencari kebenaran tentang hantu. Namun saat menuju tempat terakhir, yaitu di lantai paling atas sekolahan yang tertutup, di sana mereka main koin, di mana yang menang boleh menyuruh yang kalah untuk melakukan apa saja. Namun Boynya malah emosi karena menganggap Tam ini cuma mengada-ada. Gak ada tuh cerita kayak gitu di sekolahan. Sesaat setelah live streamingnya udahan, tiba-tiba lampu lorong mati dengan sendirinya. Terlihat di ujung lorong ada beberapa penari tradisional. Boy yang menganggap ini cuma prank aja, coba nyamperin mereka. Namun ternyata penari-penari ini malah meneror si Boy dan membuat Boy dan Tam ketakutan lari ngibrit dari tempat itu. Mereka pun saling menyalahkan ya, siapa yang mengerjai siapa, aku pun tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku? Kambing kok malah nyanyi. Mereka yang bersembunyi di gimnasium melihat seorang atlet yang berlatih pada malam itu. Dan sesuai pada cerita sebelumnya ya, dia pun terjatuh dan lehernya patah. Boy dan Tam coba kabur lagi dari sana. Dan dalam pelarian mereka, hantu-hantu itu pun terus saja mengikuti mereka. Hingga akhirnya sampailah mereka di atap sekolahan, dan di sini Boynya minta turun aja karena merasa aneh dengan pintu yang ada di sana. Pintu dengan ukiran mata satu di depannya. Tam pun membuat permainan koin untuk menentukan harus ngapain nih mereka. Apakah harus turun atau memasuki pintu tersebut? Walaupun di sini Boynya nggak mau ikut-ikutan ya, tapi bagaimana lagi? Boy tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dan sialnya bagi Boy, permainan ini dimenangkan oleh Tam. Dan Tam meminta Boyd dan dirinya untuk memasuki pintu tersebut. Namun Tam juga mengatakan, apakah harus aku dulu yang masuk agar Boy bisa meninggalkannya? Dan akhirnya disinilah mulai terkuak tentang suatu hal yang pernah terjadi pada Boy di masa lalu. Karena ternyata dulunya Boy punya teman bernama Earth, dan mereka melakukan tentang pembuktian keberadaan hantu. Namun saat di tempat itu mereka juga melakukan permainan koin yang sama. Namun pada saat itu harusnya Boy masuk ke dalam juga. Namun si Boy malah meninggalkan Earth di dalam sana, padahal Earth-nya berteriak meminta tolong. Dan disinilah Tam juga menceramai si Boy, karena menganggap sebenarnya Boy itu sangat percaya dengan keberadaan hantu, namun berpura-pura tidak mempercayainya dengan mengumpulkan teori-teori pembantahan tentang adanya hantu, agar Boy ini bisa hidup normal kembali setelah kehilangan Earth yang tak pernah kembali setelah memasuki pintu itu. Dan tiba-tiba teman Boy menelepon, dan disinilah kejadian mencengangkan terjadi lagi, karena ternyata sebenarnya Tam sudah meninggal saat perjalanan menuju sekolah, dan sepanjang live streaming Boy cuma ngomong sendirian. Dan itulah alasan teman-temannya coba menelepon Boy saat live streaming berlangsung. Muncullah sosok Earth dan memasuki pintu itu kembali, disusul dengan Tam yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah.
Boy pun teringat obrolannya dengan Tam, bahwa Tam adalah satu-satunya sahabat yang dia miliki dan mereka akan selalu bersama. Dan janji Boy adalah tidak akan meninggalkan Tam. Mengingat hal itu, akhirnya Boy masuk juga ke dalam pintu tersebut. Dan episode terakhir pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk pembahasan Sequel Tales the Series di episode yang terakhir. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian di tim yang percaya hantu? Atau berada di tim yang gak percaya hantu? Kalau saya sendiri sih percaya ya yang berbau goib, tapi logika harus dikedepankan ya. Jangan dikit-dikit hantu, dikit-dikit jin, dikit-dikit sayang, waduh kan repot. Kalau ada penjelasan ilmiahnya kan jadinya kita bisa belajar. Kalau memang gak bisa dijelasin ya wallahu a'lam. Oke lah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah setia nonton dari episode 1 sampai 8. Tunggu pembahasan film-film menarik lainnya di kesempatan yang akan datang. Ciao!